Elektabilitas bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, terus turun. Situasi ini membuat partai politik pengusung Anies khawatir. Partai Demokrat misalnya, curiga hal ini disebabkan karena bakal calon wakil presiden, cawapres Anies tak kunjung memang ada kecenderungan menurun dari survei indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi, kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu. Partai Demokrat Andi Arief saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. Andi pun mendorong Anies segera mengumumkan cawapresnya. Demokrat, kata dia, mengusulkan agar deklarasi cawapres diumumkan setidaknya pada Juni tahun 2023. Hal ini diyakini mampu meningkatkan elektabilitas Anies yang kini terpaut jauh dengan para kompetitornya. Kalau jarak, elektabilitas, sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat, ucap Andi. Sebelum lanjut jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku, untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Andi pun yakin, begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan bergerak bersama untuk memenangkan bakal capres yang diusung Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, itu. Nama Anies Baswedan sedianya selalu bertengger di papan atas bursa elektabilitas capres. Angka elektoral Anies bersaing dengan bakal capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, dan bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Jelang akhir 2022 lalu, elektabilitas Anies sempat bersaing ketat dengan Prabowo, bahkan unggul atas Menteri Pertahanan itu. Namun, belakangan, tingkat keterpilihan Prabowo terus menanjak. Sebaliknya, elektabilitas Anies berangsur-angsur turun. Ini menempatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, tersebut di urutan ketiga elektabilitas capres, mengekor Prabowo dan Ganjar. Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, elektabilitas Anies terus turun sejak Juli tahun 2022. Elektabilitas Anies terpaut jauh dari dua pesaingnya, Prabowo dan Ganjar. Pada simulasi tiga nama capres, Prabowo konsisten menunjukkan tren peningkatan sejak awal tahun 2023. Ganjar sempat menguat pasca polemik Piala Dunia U20 dan ditetapkan sebagai capres dari PDIP, tapi stagnan dalam sebulan terakhir. Sementara itu, Anies masih kesulitan keluar dari tren penurunan sejak akhir tahun lalu, ia menambahkan. Memang, dalam setahun terakhir, elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Namun, belakangan, elektabilitasnya cenderung menurun. Dalam simulasi secara head-to-head atau berhadapan, elektabilitas Anies pun kalah dibandingkan dengan Prabowo maupun Ganjar. Dihadapkan dengan Prabowo, elektabilitas Anies hanya di angka 26,5%. Sementara, angka elektoral Prabowo lebih dari 2 kali lipat Anies yakni 56,8%. Sementara, dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Anies di angka 34,5%. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, juga menempatkan Anies di urutan ketiga bursa capres. Menurut survei tersebut, elektabilitas Anies berangsur-angsur turun sejak Januari tahun 2023. Namun demikian, survei ini menempatkan Ganjar di urutan pertama elektabilitas bakal capres, sedangkan Prabowo di posisi kedua. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas juga memperlihatkan elektabilitas Anies mengalami penurunan. Dalam setahun terakhir, angka elektoral bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu mengalami fluktuasi. Namun, sejak awal 2023, elektabilitas Anies terus menurun. Jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku, untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.